Halo, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau sharing tentang pengalaman saya mengikuti SKBCAT Formasi Dosen di Seleksi CPNS 2023. Oh iya, formasi dosen yang saya ambil pada tahun lalu yakni dosen Kemendikbud ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang akan mengikuti SKBCAT Formasi Dosen dari kementerian lain, tidak ada salahnya untuk menyimak juga sebagai gambaran dan perbandingan. Pada tahun lalu, saya memperoleh nilai 285, di mana nilai maksimal pada formasi dosen Kemendikbud sebesar 400. Memang, skor 285 dari 400 bukanlah skor yang sangat tinggi, tapi alhamdulillah lumayan di atas rata-rata. Jadi, SKBCAT ini dilaksanakan 1 minggu setelah saya ujian micro teaching atau praktik mengajar teman-teman. Dan di saat ujian micro teaching tersebut, saya mendapat nilai di bawah passing grade. Otomatis saya sudah tahu bahwa akan gugur, di mana passing grade yang harus digapai untuk micro teaching 12,5. Sedangkan saat itu saya hanya mendapat skor 11,5. Hanya kurang 1 poin saja. Pada saat itu memang saya sempat down, karena berapapun nilai SKD yang telah saya dapat, dan berapapun nilai SKBCAT yang akan dilaksanakan minggu depan, saya akan tetap gugur secara otomatis. Sehingga saya sudah tidak semangat untuk belajar, namun berencana untuk tetap ikut SKBCAT dengan niat menambah pengalaman serta menuntaskan perjuangan. Oke teman-teman, kita masuk ke bahasan inti ya. Soal-soal di SKBCAT Formasi Dosen Kemendikbud terbagi menjadi 4 jenis, yakni etika dan tridharma perguruan tinggi, literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, serta dimensi psikologi. Pada tahun 2023, soal-soalnya jauh lebih banyak penalaran, sehingga ini cukup menguntungkan bagi peserta yang persiapannya kurang, termasuk saya. Gambaran umumnya antara lain 1, jumlah soalnya ada 80 soal, dengan skala penilaian maksimal 5 poin. 2, waktu pengerjaan total 90 menit. 3, tidak ada passing grade untuk SKBCAT. 4, bisa loncat dalam pengerjaannya sama seperti pengerjaan SKD. Adapun urutan soal yang ada di layar, yakni etika dan tridharma perguruan tinggi, lalu penalaran dan pemecahan masalah, dilanjutkan dengan literasi bahasa Inggris, setelah itu yang terakhir ada dimensi psikologi. Oke, mari kita bahas satu persatu sesuai urutannya. Pertama, etika dan tridharma perguruan tinggi. Di sini tidak ada undang-undang yang keluar teman-teman, namun lebih banyak tentang pemahaman. Namun ada beberapa soal yang memang perlu belajar. Kalau pada soal saya, yang perlu belajar adalah soal-soal mengenai penentuan SKS, di mana ini mungkin hal yang baru bagi teman-teman yang belum memiliki pengalaman kerja sebagai dosen. Lalu ada juga soal yang membahas tentang perbedaan jenjang pendidikan antara D1 sampai D3, lalu S1 sampai S3, dan pendidikan profesi. Selain itu, ada soal yang berbentuk studi kasus, misal terkait pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh seorang dosen. Soal itu membahas terkait problem yang ada di pelaksanaan pengabdian masyarakat, lalu menanyakan solusi yang paling tepat serta harapan ke depan seperti apa. Lanjut ke bagian kedua ya. Jadi bagian kedua adalah penalaran dan pemecahan masalah. Di bagian ini cukup mudah teman-teman, namun perlu tetap hati-hati. Bagian ini sangat memerlukan ketelitian dalam membaca soal, data, pilihan jawaban, yang tentunya harus dibarengi dengan kecepatan membaca. Secara umum, banyak grafik yang ditampilkan, lalu soal menanyakan apa kesimpulan yang paling tepat. Yang ketiga, yakni literasi bahasa Inggris. Pada tahun 2023, bacaan di soal bahasa Inggris relatif singkat dan ringan, mungkin sekitar 5 kalimat per soal. Namun untuk menentukan jawaban cukup menjebak ya, karena jawabannya cenderung tersirat. Kondisi ini jauh berbeda dengan tahun 2021. Menurut teman-teman yang sudah pernah ikut seleksi dosen di Kemendikbud di CPNS 2021, bacaan soal sangat panjang, sehingga tak heran banyak peserta yang tidak memenuhi passing grade dan gugur karena subtes bahasa Inggris di SKBCAT. Memang pada formasi dosen Kemendikbud di CPNS 2021, subtes di SKBCAT memiliki passing grade yang bersifat menggugurkan. Berbeda dengan tahun 2023 dan 2024. Oke, lanjut yang keempat, dimensi psikologi. Dimensi psikologi sangat mirip dengan TKP, di mana kita diminta untuk menjadi orang yang sangat idealis.
Bedanya dengan TKP di SKD, tentu kalau TKP pertanyaannya terkait pribadi kita sebagai seorang PNS ya. Namun kalau di dimensi psikologi ini, kasus-kasus yang diangkat adalah kasus-kasus yang biasa ditemui oleh dosen sehari-hari. Misal etika pertemanan dengan sesama dosen. Tahun lalu, dimensi psikologi jawabannya benar-benar mirip, setipe dengan subtes TKP di SKD. Overall, untuk SKBCAT Formasi Dosen Kemendikbud tahun 2023 lebih bersifat penalaran. Ya, soal yang bersifat hafalan sangat sedikit, itu pun hanya ada di subtes etika dan tridharma perguruan tinggi. Oke, semangat untuk teman-teman yang hendak menghadapi SKBCAT Formasi Dosen. Dan tak lupa ya, beberapa hari yang lalu saya juga sempat melihat di sosial media bahwa ada teman-teman yang mendapat nilai micro teaching di bawah passing grade seperti saya dulu, sehingga otomatis sudah gugur. Tapi kalau boleh memberikan saran, sebaiknya teman-teman tetap mengikuti SKBCAT tersebut karena ini bisa menjadi pengalaman untuk mengikuti seleksi CPNS berikutnya. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa mengajukan sanggah untuk nilai micro teaching yang di bawah passing grade sehingga nilai SKBCAT tetap bisa digunakan. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, ada sebagian kecil teman-teman saya yang mengajukan sanggah untuk nilai SKB non-CAT mereka, baik itu micro teaching maupun wawancara. Selain mengajukan sanggah, mereka sampai audiensi ke Jakarta dan sebagian dari mereka akhirnya berhasil lolos CPNS. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Semoga membantu bagi teman-teman yang akan menghadapi SKBCAT. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Yang mau sharing pengalamannya dalam mengikuti SKBCAT dosen tahun sebelumnya, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.